Shalom. Shalom. Selamat malam teman-teman semua. Malam. Gimana nih kabarnya selama ini? Udah lama kan kita gak ketemu. Ya, Gimana kabarnya? luar biasa. Luar biasa. Sukacita? Sukacita. Udah lama banget ya, kita udah hampir udah sebulan apa udah lebih dari sebulan nih di rumah? Udah lebih dari sebulan kayaknya ya. Ya. Ya, kita udah lama banget gak ketemu, udah lama banget gak bersekutu. Dan pada malam hari ini kita mau bersekutu bersama-sama. Meskipun secara online, tapi kita harus tetap bersukacita. Kita harus selalu berdoa bahwa agar pandemi ini segera berakhir. Untuk Amin. mengawali persekutuan kita pada malam hari ini, kita akan pujikan Tuhan Yesus baik sambil pakai gerakan ya teman-teman. Yuk tepuk tangan yuk. Kita akan berdoa pembukaan. Untuk doa pembukaan dimohon dengan kasih Kak Vika untuk berdoa bersama-sama dengan kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur ya Tuhan, kalau saat ini kami mau memulai persekutuan pada malam hari ini ya Tuhan. Kiranya berkati ya Tuhan persekutuan pada malam hari ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memuji sekali lagi, kita akan memujikan bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan kembali dengan menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terutama pada saat ini Tuhan juga melimpahkan berkat yang begitu banyak. Mungkin tubuh kami secara ragawi tidak bisa berjumpa dengan teman-teman kami, namun kami yakin dan percaya Tuhan juga menyatukan kami dalam doa kami. Tuhan, pada saat ini Tuhan juga memberikan anugerah-Mu untuk kami menerima berkat rohani kami yang akan kami dengarkan pada saat ini. Tuhan, jika kiranya berkenan, Tuhan urapi kami, Tuhan buka hati kami, telinga kami, sehingga apa yang ingin Tuhan sampaikan dapat masuk dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Lawangnya buka dong. Shalom teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Mungkin sudah lama teman-teman kita tidak berjumpa, ya. Mungkin sudah lama sekali kita tidak ada persekutuan. Nah, namun pada saat ini untuk mengobati rasa kangen gitu ya, berjumpa dengan teman-teman, marilah kita bersama-sama ya mengikuti ibadah ini, dan bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini firman Tuhan pada malam hari ini didasari dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tinggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujang itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangan dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya.
Lalu Abraham mendirikan mezbah itu. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Janganlah bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikian firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, meresapi dalam hati dan melakukan sesuai perintahnya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini bersama-sama kita memberi tema kita, teman-teman, yaitu jangan dinego. Nah, teman-teman, kalau soal negosiasi, nah ini negosiasi, tawar menawar. Nah, kata itu sering kita jumpai berkaitan dengan apa? Dengan belanja. Ya, pasti. Ya, belanja. Tawar menawar. Sering kita lakukan. Kalau mungkin teman-teman sering belanja ke mall, nongkrong ke mall, mungkin teman-teman tidak akan menemukan tawar menawar itu, karena di sana harganya sudah pasti mahal, ya, dan tidak bisa ditawar. Nah, berbeda kalau teman-teman berkunjung ke pasar, ya. Coba teman-teman sekali-sekali main ke pasar gitu ya, melihat situasi pasar. Mungkin saat-saat ini sih tidak bisa ya, karena sedang lockdown di rumah atau berada di rumah. Tapi ketika nanti sudah selesai, coba teman-teman lihat, pantau. Atau mungkin teman-teman sering jualan online. Nah, ini kan juga ada yang tawar menawar. Bu, harganya jangan segitu mas, gitu-gitu ya, karena kemahalan dan sebagainya. Nah, dalam tawar menawar, jual beli, gitu ya, kalau kita pintar menawar, harga yang awalnya itu kelihatan mahal bisa turun, ya. Dan pasti kita akan senang sekali kalau bisa negosiasi soal itu. Walaupun turunnya cuman 5.000, 10.000. Nah, tapi ada kebanggaan tersendiri ketika kita bisa menawar. Ada kesenangan tersendiri dalam kita menawar. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, soal tawar menawar, ya, negosiasi itu tidak dilakukan seorang Abraham ketika ingin mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Belajar dari seorang Abraham, dia mengalami sebuah pengujian iman yang luar biasa. Nah, kenapa sih seorang Abraham harus diuji lagi? Bahwa kita sudah tahu seorang Abraham itu yang sangat percaya, taat. Nah, namun Tuhan ingin menguji kembali sejauh mana imannya, sejauh mana ketaatannya kepada Tuhan. Nah, kehidupan Abraham pada waktu itu baru senang-senangnya mendapatkan seorang putra, Ishak. Nah, baru senang-senangnya mendapat putra, begitu nyaman, Abraham harus menyerahkannya kepada Tuhan.
Abraham menyadari bahwa semuanya itu milik Tuhan. Dan dia tidak segan-segan menyerahkan apapun kepada Tuhan karena ketaatannya yang luar biasa. Nah, begitu juga dengan hal persembahan pada waktu itu. Ketika Abraham ingin berpersembahan, dia tidak nego. Apa yang Tuhan perintahkan langsung dia lakukan. Walaupun itu menyerahkan harta yang paling berharga, yaitu anaknya, Ishak. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, kalau kita dalam kondisi Abraham, semisal kita bayangkan diri kita Abraham, apakah teman-teman juga mau rela? Ya. Hal satu-satunya yang paling disayang, hal satu-satunya yang paling dicintai, diminta oleh Tuhan. Ya. Nah, ini sebagai wujud kesetiaan. Misal kita juga diuji pada posisi yang sama dengan Abraham. Apa yang kita lakukan? Mungkin kita akan berpikir 1-2 kali, bahkan hampir 5 kali. Sekto Tuhan, negosiasi dulu, jangan kayak gitulah, gitu ya. Mungkin kita akan berusaha menego, ya, bernego dengan Tuhan. Jangan yang susah toh Tuhan, yang gampang aja, gitu ya. Yang lain kayak apa kayak gitu ya. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita utamakan, hal yang paling cinta ketika kita diminta oleh Tuhan sebagai wujud ketaatan kita, apa yang harus kita lakukan? Nah, semisal kita diminta untuk meninggalkan orang tua kita, zona nyaman kita pada saat ini, untuk pergi ke sebuah pedalaman yang jauh untuk menyebarkan Injil di sana, semisal, ya. Pasti kalau ini perintah orang tua, pasti kita bisa nego. Jangan di tempat pedalaman, tempat yang lain, tempat yang kota, tempat yang enak, itu ya. Lalu bagaimana ketika Tuhan yang minta? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita juga akan bernegosiasi dengan Tuhan? Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, Allah menguji iman Abraham dari sisi persembahannya. Setelah sekian lama Abraham menikmati segala kasih yang diberikan Tuhan, hal itu kemudian Allah meminta sesuatu dalam pengujian itu. Nah, Abraham yakin sumber segala sesuatu yang dia miliki adalah milik Allah, dan Allah berhak mendapatkannya kembali. Nah, Abraham mempunyai sebuah patokan seperti itu. Nah, seharusnya dalam kehidupan kita, ketaatan inilah yang harus kita contoh. Ya. Ketaatan seperti inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Sejauh mana sih teman-teman sudah taat? Apakah ketika sudah diperintah, oke, selesai? Enggak. Bukan hanya seperti itu. Tetapi lebih bagaimana kita melakukannya dengan konstan, continue. Nah, ini wujud ketaatan kita. Kalau kita bisa melakukan dengan hal-hal yang lain, kita juga bisa seharusnya melakukannya dengan Tuhan, ketaatan kita dengan Tuhan. Nah, Tuhan menuntut kita mempersembahkan sesuatu yang paling bernilai dalam hidup kita. Nah, yang bernilai itu apa? Yang tidak bisa diukur dengan nominal, ya, tidak bisa diukur dengan nominal. Yaitu apa? Diri kita.
Nah ini, diri kita seharusnya kita bisa mengungkapkan sebagai persembahan kita yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah inilah wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, negosiasi, ya, negosiasi. Kalau kita menawar sesuatu barang mungkin bisa. Namun dengan Tuhan, apakah dalam kehidupan kita masih ada negosiasi dengan Tuhan? Padahal kita tahu, kita dapat mencontoh seorang Abraham, ketaatan menjadi hal yang utama. Ya. Apalagi dalam keadaan kita pada saat ini. Kondisi saat ini, pergaulan kita. Nah, ketaatan ini menjadi pegangan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak terbawa pengaruh dengan hal-hal yang lain. Kita bisa ngontrol diri kita dengan salah satunya ketaatan kita. Nah, kalau ketaatan kita saja negosiasi, bagaimana dengan diri kita? Sudahkah kita berdoa hari ini? Sudah mas, cuman makan. Nah, kita mulai dari hal-hal yang kecil. Bangun pagi berdoa. Mau berangkat berdoa. Berangkat sekolah, berangkat kuliah, ya. Itu hal-hal yang kecil. Kita mulai dengan ketaatan-ketaatan yang kecil. Nah, jangan sampai dalam kita dengan Tuhan pun negosiasi. Baca Alkitab, relasi kita dengan Tuhan, besok-besok kan bisa mas. Masih ada hari esok kok. Ya. Ini kembali lagi kepada kita. Yuk, kita bisa mencontoh dari seorang Abraham yang tidak bernegosiasi dengan hal apapun, terutama dalam hal ketaatannya. Bagaimana dia yakin bahwa sepenuhnya milik Tuhan. Begitupun juga dengan kita pada saat ini. Ketaatan menjadi hal utama dalam kehidupan kita. Apalagi suasana seperti saat ini. Taat kepada aturan, taat kepada orang tua. Ya. Apalagi taat kepada Tuhan. Kita tidak bisa bernegosiasi. Yuk, mari teman-teman. Jangan bernego-nego lagi. Mulailah ya, kehidupan kita dengan ketaatan yang benar-benar taat seperti seorang Abraham. Mari. Dengan ketaatan kita bisa melakukan sebuah perubahan dalam diri kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Sungguh Tuhan, kami menyadari bahwa diri kami masing-masing belum bisa melaksanakan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau mengampuni. Tuhan mau menghapus dosa kami yang belum bisa melaksanakan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan ajari kami untuk kami juga bisa belajar dari seorang Abraham yang tidak bernegosiasi dengan ketaatannya. Kita dapat mencontoh Tuhan dari ketaatan seorang Abraham yang mau mengorbankan anaknya sebagai persembahan. Ajari kami juga untuk mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Pada saat ini Tuhan, kami juga ingin menaikkan doa syafaat kami
Kami berdoa Tuhan untuk setiap keadaan bangsa Indonesia pada saat ini. Tuhan juga mau memulihkan bangsa kami ini yang dalam hal ini adanya pandemi corona. Tuhan kiranya jauhkan pandemi ini dari bangsa kami, hilangkan dari dunia ini. Kami mohon Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami memohon pandemi ini dapat berlalu. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa untuk setiap kami yang mengalami pergumulan hidup kami, baik dari sekolahan, perkuliahan, apapun itu Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberikan solusi di dalam kami mempergumulkan hidup kami. Mungkin pada saat ini kami memiliki rasa yang kangen dengan teman-teman kami, rasa kangen ingin sekolah, beraktivitas secara normal. Namun Tuhan, kiranya Tuhan juga sadarkan kami adanya virus ini, ada pandemi ini. Tuhan juga mengingatkan kepada kami untuk kami juga meningkatkan hubungan kami, relasi kami dengan orang di rumah, orang-orang di sekitar kami. Tuhan Allah Bapa kami, terutama relasi kami Tuhan dengan Engkau. Melalui pandemi ini kami belajar bagaimana meningkatkan relasi kami pribadi lepas pribadi kepadamu. Tuhan Allah Bapa kami serahkan pergumulan kami dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa untuk tenaga medis yang terus bekerja melawan virus corona ini. Kiranya Tuhan juga berikan kekuatan, ketabahan, kesabaran supaya dapat melawan virus-virus ini dan memulihkan orang-orang yang terkena penyakit ini. Kami serahkan Tuhan para medis ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan juga terus berkati sehingga melalui para medis ini Tuhan mau memulihkan bangsa kami. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami berdoa juga bagi keluarga kami. Tuhan kiranya lindungi juga, berkati juga keluarga kami masing-masing, sehingga senantiasa dijauhkan dari segala sakit penyakit. Apapun itu Tuhan, kiranya Tuhan mau berkati sehingga kami selalu dalam kondisi yang baik, terberkati karena berkat-Mu, terus memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan Allah Bapa kami, masih banyak keinginan yang kami ingin sampaikan, namun Tuhan mengerti dan tahu apa yang ingin kami sampaikan. Tuhan kiranya yang tidak dapat kami ucapkan satu persatu, Tuhan tolong berkati. Terima kasih ya Tuhan, di dalam anak Tuhan kami Yesus Kristus kami tutup doa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Mas Denny atas firman yang telah diberikan kepada kita pada malam hari ini. Intinya kita harus selalu berpegang teguh pada rencana-rencana Tuhan, karena pada nantinya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita di depan sana. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Untuk persembahan akan diiringi dengan lagu beri syukur. Persembahan kita ini nanti bisa kita simpan dulu dan kita kumpulkan ketika kita sudah bertemu besok saat persekutuan yang sesungguhnya, yang secara tatap muka langsung. Kita akan pujikan beri syukur sambil kumpulkan persembahan kita. Beri syukur, beri
syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Untuk doa persembahan dan doa penutup dimohon dengan kasih Kak Dinta untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus. Terima kasih atas berkat penyertaan-Mu pada persekutuan hari ini Tuhan. Dan kalau kami sudah mengumpulkan sebagian dari berkat yang telah Kau berikan, kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan, biarlah berguna bagi pembangunan kerajaan-Mu di gereja ini. Dan kalau pada sebentar lagi Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini, kiranya setiap firman yang disampaikan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Dinta yang telah memimpin kita dalam doa persembahan dan penutup pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mengikuti persekutuan pemuda online pada Sabtu malam minggu ini. Semoga kita semua selalu sehat, selalu sukacita. Sampai bertemu lagi dalam persekutuan pemuda berikutnya. Dan untuk mengakhiri persekutuan pemuda pada malam hari ini, kita akan pujikan sekali lagi, kita akan pujikan Pelangi Kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Makasih. Shalom teman-teman. Shalom.